Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para peserta santri maupun santriwati Ma'had Al-Ilmu Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan insyaallah taala kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan mulai mempelajari surat Al-Hadid ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, kita lihat share screen kitab ini sambil mengikuti kalimat demi kalimat yang akan saya bacakan dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Wallahu taala alam shawab. Untuk kalimat ini bisa jadi ini adalah kelengkapan kalimat dari pensyarah, atau bisa jadi ini adalah memang kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Penggabungan antara kemahatinggian Allah dan kemahadekatannya, serta antara tidak bermulanya Allah Ta'ala atau yang disebut dengan azali, dan keabadian Allah Ta'ala. Wa qaluhu subhanahu, dan firman-Nya subhanahu, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, serta yang maha tinggi dan yang maha dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Baik, kita ikuti penjelasan Asy-Syaikh di sini. Asyarhu, penjelasan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir. Al-ayah, sampai akhir ayat. Hadil ayah al-karimah qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits. Ayat yang mulia ini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Allahumma antal awwalu, ya Allah engkau yang maha awal, falaisa qablaka syai', tidak ada sebelummu segala sesuatu, wa antal akhiru, dan engkau yang maha akhir, falaisa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu pun sudahmu,
wa anta zahir, dan engkau yang maha tinggi, falaisa fawqaka syai', dan tidak ada sesuatu pun di atasmu, wa antal batinu, dan engkau yang maha dekat, falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun tanpamu. Jadi para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhil asma' al-arba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan 4 nama yang mulia ini. Bihadza tafsir al-mukhtasar al-wadih, dengan tafsir yang ringkas namun jelas. Wa fi hadhil asma' al-mubarakah, dalam nama-nama yang diberkahi ini, ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Saya ulangi, dalam nama-nama yang mubarakah ini, ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin, terdapat peliputan Allah subhanahu dari segala sisi. Fafil ismihil awal wal akhir, maka di dalam namanya yang maha awal dan yang maha akhir terdapat ihatatuhu az-zamaniyah, peliputan Allah terhadap zaman, waktu, masa. Wa fismihi adh-dhahir wal batin, dan dalam namanya yang maha tinggi dan yang maha dekat, ihatatuhu al-makaniyah, peliputannya terhadap tempat. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa hadhil asma' al-arba'ah mutaqabilah. Jadi 4 nama ini berpasangan, ismani li azaliyatihi wa bariyatihi subhanahu. 2 nama yang pertama adalah mengandung makna ketidakberawalan Allah Ta'ala dan keabadian Allah Subhanahu. Wasmani li uluwihi wa qurbihi, dan 2 nama yang kedua, 2 pasang nama yang kedua adalah mengandung kemahatinggian Allah dan kemahadekatan Allah. Fa'awwaliyatuhu subhanahu, maka kemahaawalan Allah subhanahu ini sabiqu ala awwaliyah kulli ma siwa, mendahului segala perkara yang pertama, segala sesuatu yang pertama. Wa akhiriyatuhu subhanahu thabitah, dan kemakhiran Allah subhanahu wa ta'ala tetap terus ada, ba'da akhiriyati kulli ma siwa, setelah akhirnya segala sesuatu. Itulah makna kandungan al-awwalu wal akhiru, 2 nama Allah, al-awwalu yang maha awal, wal akhiru dan yang maha akhir. Fa awwaliyatuhu sabaqu li kulli syai', maka kemahawalan Allah adalah maksudnya Allah lebih dahulu dari segala sesuatu dan tidak bermula. Wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli syai', dan kemakhiran Allah adalah tetapnya Allah setelah segala sesuatu berakhir. Sekarang Allah al-zahir dan al-batin, 2 nama Allah yang saling berpasangan ini. Wa zahiriyatuhu, kemahatinggian Allah adalah fauqiyatuhu wa uluwuhu, keberadaan Allah di atas segala sesuatu dan kemahatinggian Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa makna adh-dhuhur, makna adh-dhuhur dalam nama Allah al-zahir adalah yaqtadil ulu, mengandung kemahatinggian. Wa zahiru syai', ada di dalam bahasa Arab zahiru syai' itu bisa bermakna ma'ala minhu, sesuatu yang di atas dari sesuatu tersebut. Wa butunuhu subhanahu, adapun makna yang terkandung dalam nama Allah al-batin, yaitu yang maha dekat, maka mengandung butunuhu subhanahu, kemahadekatan Allah subhanahu, yaitu maksudnya ihatatuhu bikulli syai' bihaitsu yakunu aqrabu ilaihi min nafsi, yaitu peliputan Allah terhadap segala sesuatu sehingga Allah lebih dekat terhadap sesuatu tersebut daripada sesuatu itu sendiri terhadap dirinya.
Oleh karena itu diartikan yang maha dekat atau bisa saja diartikan yang maha meliputi. Wa hadza qurbul ihata al-amah. Dan ini adalah maknanya kemahadekatan peliputan yang umum. Jadi bukan kemahadekatan zat. Ya. Kalau kemahadekatan zat itu artinya zat Allah dekat dengan zat makhluk. Dimanapun makhluk itu berada. Ini salah. Ini konsekuensi yang batil, yaitu Allah ada di mana-mana. Ini salah ini. Kemahadekatan di sini adalah kemahadekatan ihatah al-amah, peliputan umum. Maksudnya bagaimana kemahadekatan peliputan umum? Bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dengan makhluk daripada Allah dalam peliputan, dalam ilmu, dalam kekuasaan, dan yang semisalnya. Maksudnya Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu. Itu. Dan yang semisal, dan makna-makna yang semisal itu. Jadi itu maksudnya al-batinu. Bukan maksudnya kemahadekatan zat Allah dengan segala zat selain Allah. Karena ini berkonsekuensi batil, yaitu Allah ada di mana-mana. Ini batil. Maka cara mengartikan al-batinu adalah yang maha dekat atau yang maha meliputi. Dan cara mengartikan hadis, wa antal batinu falisa dunaka syai', dan engkau yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun tanpamu. Maksudnya tidak ada sesuatu pun kecuali engkau liputi, engkau ketahui, engkau kuasai. Itu maksudnya. Dan yang semisalnya dari makna-makna rububiyah. Itu makna al-batinu. Faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ini kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu, ay qad ahata ilmuhu bikulli syai' minal umur al-madiyah wal hadirah wal mustaqbalah, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari perkara yang telah lampau, sekarang, dan yang akan datang. Wa minal alamil uluwi was sufli, dan meliputi alam atas dan alam bawah. Wa minadh dhawahir wal bawatin, dan meliputi perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin. Perkara-perkara yang batin. La yu'zabu an ilmihi mithqalu, la ya'zibu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Demikian kurang lebihnya lafadznya. Tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi, meskipun hanya sebesar semut hitam kecil. Artinya, ibarat perumpamaan dari ungkapan, maksudnya dari sesuatu yang sangat kecil sekali. Tidak akan pernah terluput dari ilmu Allah. Wa syahid minal ayah al-karimah. Dan syahid, petikan dalil jadi ayat yang mulia ini yang terkait dengan kesimpulan bab itsbatu hadhil asma al-karimah lillahil muqtadiyah lihatatihi bikulli syai' zamanan wa makanan wa ittila'an wa taqdiran wa tadbira, yaitu terkait dengan nama Allah Ta'ala al-awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Ini berarti mengandung penetapan nama-nama Allah yang mulia, yang mengandung peliputannya terhadap segala sesuatu, baik peliputan zaman maupun peliputan tempat, maupun terkait dengan peliputan pengetahuan, takdir, pengaturan, dan selainnya dari makna-makna ar-rububiyah. Ta'ala wa taqaddasa 'uluwan kabira.
Iya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita fahami sebagai tambahan di sini bahwa nama al-awwalu dan al-akhiru itu saling berpasangan. Sementara al-zahiru wal-batinu saling berpasangan. Serta saling mengharuskan. Artinya apa? Jika disebutkan nama al-awwalu, haruslah disebutkan nama al-akhiru. Dan jika disebutkan nama al-zahiru, haruslah disebutkan nama al-batin. Agar tidak terluput dari kandungan makna peliputan yang didapatkan ketika disebutkan berpasangan. Tidak terluput makna peliputan yang ada pada pasangannya. Itu maksud, rahasia harus disebutkan dengan pasangannya. Kesempurnaan Allah barulah nampak dengan jelas jika disebutkan nama pasangannya dari nama masing-masing dari keempat nama Allah tersebut. Ya. Kemudian nama al-batinu, ulama menjelaskan, catatan yang kedua, nama al-batinu ulama menjelaskan tidak bisa ditafsirkan dengan makna bahasa semata, namun haruslah ditafsirkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim di atas yang sudah kita baca tadi, hadisnya. Kemudian catatan yang terakhir, pada masing-masing pasangan nama ini, al-awwal berpasangan dengan al-akhir digabungkan dengan wa, al-zahir berpasangan dengan al-batin digabungkan dengan wa, yaitu huruf ataf. Dan di antara faedahnya adalah selain faedah penggabungan juga penegasan bahwa ditegaskan ketika disebutkan nama Allah al-awwalu kemudian digabungkan dengan huruf ataf wa, lalu disebutkan nama Allah al-akhiru. Ini penegasan bahwa ketika disebutkan nama Allah al-akhiru, maka tetap nama al-awwalu ini ditetapkan, tidak dihilangkan dan tidak bertentangan. Itu diantara faedah ilmiahnya. Wa menunjukkan penegasan bahwa keduanya tidak saling bertentangan dan keduanya sama-sama ditetapkan. Allah al-awwal sekaligus al-akhir dan Allah al-zahir sekaligus al-batin. Sepintas selalu bertentangan, tapi ini justru ditegaskan dengan wa dengan maksud untuk menunjukkan tidak saling bertentangan dan kedua-duanya itu sama-sama ditetapkan. Itu catatan dari ayat ini. Ya, sengaja tidak saya tuliskan di papan tulis virtual karena kita masih banyak materi yang belum kita pelajari. Nanti bisa disimak jika terlambat di YouTube channel YPI Academy, sehingga bisa untuk murojaah insyaallah taala. Wa qaluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Kemudian firman Allah taala wa huwal hakimul khabir, dan dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Demikian kurang lebihnya arti dari dua ayat tersebut. Asyarhu, penjelasan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Abada, selamanya. Maksudnya bagaimana? Fawwid umuraka ilaih. Serahkan urusanmu kepada Allah semata. Tawakal secara bahasa adalah tafwid, menyerahkan. Ya. Kemudian secara syar'i adalah, ini secara syar'i, ya, ini secara syar'i yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'u wa daf'u
ma yadhurru, yaitu bersandarnya hati kepada Allah semata di dalam mendapatkan manfaat dan dalam menolak mudarat. Dalam mendapatkan manfaat dan dalam menolak mudarat. Bersandarnya hati kepada Allah semata dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Karena aktivitas 24 jam kita yang kita lakukan dengan sadar itu tidak keluar dari mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat, maka namanya bertawakal itu dibutuhkan dalam setiap keadaan. Salah kalau mengatakan bahwa kalau sudah usaha ini nggak bisa, usaha itu ya udah kita tawakal. Nggak demikian. Tawakal itu dibutuhkan pada setiap aktivitas yang secara sadar kita lakukan. Karena tidak bisa kita terlepas 24 jam kita dari mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat. Misalnya seorang mau tidur malam karena kecapean, mau istirahat biar bisa sholat malam. Misalnya, untuk apa kamu tidur? Kenapa nggak bangun terus? Nanti saya sakit, nggak bisa sholat malam, nggak bisa bekerja, mencari nafkah. Berarti itu menolak mudarat atau menghindari mudarat. Ketika sudah tidur lalu bangun, mengapa bangun nggak tidur terus? Nggak bangun-bangun, ya nanti ya, saya tidak bisa mendapatkan pahala salat malam, tidak bisa mendapatkan pahala mencari nafkah yang halal dan seterusnya. Nah ini namanya mendapatkan manfaat. Oleh karena itu tawakal adalah secara syar'i definisinya bersandarnya hati kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi ada tambahan, yaitu dalam definisi yang lain bil akhdil asbab al ma'dzun fiha, yaitu dengan mengambil usaha, mengambil sebab yang diizinkan dalam syariat Islam ini, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itulah tawakal. Tawakal itu bukan masalah hati saja, bersandar kepada Allah semata, tetapi juga ada usaha, ada pengambilan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ataupun menolak mudarat. Wa tawakkul Allahi naun min anwa'il ibadah wa huwa wajibun la yunafil akhdha bil asbab. Dan namanya tawakal kepada Allah adalah bagian dari ibadah, dan ini perkara yang wajib, tidak bertentangan dengan usaha mengambil sebab. Bahkan selaras. Tawakal yang benar adalah mengambil sebab. Mengapa? Karena Allah menghendaki kita mengambil sebab. Kemudian dikhususkan sifat hidup dalam perintah untuk bertawakal kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Nama Allah itu banyak. Nama Allah itu banyak. Tetapi untuk perintah bertawakal dalam ayat ini, yaitu dikhususkan nama Allah yang Al-Hayyu, yaitu yang artinya yang maha hidup. Mengapa? Apa rahasianya? Isyaratan ila annal hayya, ini isyarat bahwasanya yang maha hidup inilah yang dipercaya, diyakini bisa memenuhi semua kebutuhan makhluk, semua kemaslahatan yang menjadi kebutuhan makhluk. Ya. Sedangkan selainnya, yaitu selain Allah, bisa mati, bisa sirna, bisa hancur, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah mati, hancur. Bahkan ketika masih hidup pun juga tergantung kepada Allah, kemampuan dari Allah Ta'ala. Di samping juga karena dengan kesempurnaan hidupnya lah, dia kuasa memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Tidak mungkin zat yang tidak sempurna hidupnya bisa memenuhi semua kebutuhan makhluk. Hanya yang maha sempurna hidupnya, yang tidak berawal. Kehidupan yang sempurna itu bagaimana? Yang maha sempurna, yaitu khusus kehidupan Allah, adalah tidak berawal dan juga tidak berakhir, serta tidak berkurang kesempurnaannya sedikit pun dengan mati, ngantuk, tidur, dan seterusnya. Pokoknya yang hanya yang maha hidup dengan sempurnalah
yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Oleh karena itu pantas kalau Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, wa qaluhu wa huwal hakim, dan firman Allah Ta'ala, dan dialah yang maha bijaksana, lahu maknayan, dan dialah yang maha memutuskan keputusan dan dan dialah yang maha memutuskan hukum dan yang maha bijaksana. Ini dua makna yang terkandung dalam makna al-hakim. Oleh karena itu dikatakan di sini lahu maknayan. Ada dua makna dalam al-hakim. Yang pertama, al-hakim baina khalqihi, yang memutuskan keputusan hukum di antara makhluknya, baik dengan keputusan atau perintah kauni maupun yaitu takdir, keputusan takdir maupun perintah syar'i di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, al-muhkim al-mutkin lil asya', yaitu nama Allah Al-Hakim mengandung pengertian yang kedua, yaitu yang memiliki hikmah, kebijaksanaan, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing, diiringi dengan tujuan yang terpuji. Itulah Al-Hakim dengan makna yang kedua, yaitu yang memiliki hikmah, kebijaksanaan. Dan hikmah adalah memposisikan segala sesuatu dengan posisinya masing-masing yang sesuai dengan tujuan, diiringi dengan tujuan yang terpuji. Itulah hikmah. Ma'khud minal hikmah wa yawadul asya' fi mawadhi'iha. Baik. Oleh karena itu Al-Hakim, ringkas kata, adalah yang maha memutuskan keputusan hukum dan maha bijaksana. Adapun Al-Khabir minal khibrah, dari khibrah, yaitu peliputan segala perkara yang tersembunyi, hati maupun perkara yang zahir. Sehingga Al-Hakimu ini diartikan yang maha mengetahui, atau bisa juga yang maha meliputi, yaitu meliputi perkara-perkara yang tersembunyi, samar, yang batin, hati, sebagaimana meliputi perkara-perkara yang zahir. Adapun yang menjadi poin syahid di sini adalah penetapan dua nama Allah Ta'ala, Al-Hakimu, Al-Khabiru, yang maha menetapkan keputusan hukum dan maha bijaksana, serta Al-Khabiru, yang maha meliputi atau yang maha mengetahui. Dan dua sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Al-Hikmah. Dan Al-Hukmu. Al-Hikmah bijaksana, Al-Hukmu memiliki hukum. Sedangkan Al-Khabir sifatnya Al-Khibrah. Al-Khabir yang maha meliputi atau yang maha mengetahui, Al-Khibrah adalah pengetahuan ataupun peliputan. Baik. Sedangkan nama Allah Al-Hayyu sifatnya Al-Hayah. Nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup, yang di atas tadi ya, sifatnya adalah Al-Hayah. Sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Hayah. Ya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Syekh di sini. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am,
ayat 59. Ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-59 di dalam surat Al-An'am ini, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan di sisinya ada kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satupun daun yang gugur kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumati fi dhulumatil ardi wala radmin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan dia mengetahui, saya ulangi, dan tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfuz. Baik, kita ikuti penjelasannya. Saya menjelaskan, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yaitu hujan, benih, kemudian harta yang terpendam, dan juga mayit dan yang semisal itu. Itulah yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui semua itu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi pun Allah mengetahui, berupa tumbuhan, berupa barang tambang, dan selain itu. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit Allah mengetahui, hujan, malaikat, dan selain itu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit pun Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui, yaitu malaikat, amalan-amalan soleh, dan selain itu. Oleh karena itu dalamnya terdapat penetapan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, karena Allah mengetahui segalanya. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah kunci-kunci kebaikan. Kunci-kunci ghaib. Maksudnya perbendaharaan ghaib itu ada di sisi Allah, atau segala sesuatu yang dengan itu sampai pada ilmunya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Maksudnya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, kunci-kunci perkara yang gaib, kecuali Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya tahu perkara yang gaib, maka telah kafir. Dan mafatihul gaib, kunci-kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah itu ada 5 dalam Sahihain. Yang pertama disebutkan di sini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci ghaib itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian baca ayat innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini 5 perkara gaib yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian berikutnya, wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan, yaitu dari perkara yang kering, perkara yang dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dan juga demikian penduduk yang ada di daratan, wal bahr, yang di laut, ya mengetahui segala hewan dan permata dan yang semisal itu yang ada di laut. Wa ma tasqutu min
warakah, dan tidak ada satupun daun yang gugur min asyjaril bar, baik itu daun dari pepohonan di daratan wal bahar maupun pepohonan dalam laut dan yang semisal itu. Pokoknya kalau gugur tidaklah ada satupun daun yang gugur illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Yaitu mengetahui kapan terjadinya, dan juga demikian mengetahui tempat gugurnya di mana. Wala habbatin fi dzulumatil ardh, dan tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi. Baik itu di tempat yang gelap di permukaan bumi maupun di dalam bumi yang gelap. Allah mengetahui semua itu, dan semua itu tercatat dalam kitabim mubin, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Wala radbi wala yabisin, dan tidak ada satupun yang basah maupun satupun yang kering dari segala perkara yang ada. Ini berarti menyebutkan umum setelah khusus, illa fi kitabim mubin, kecuali terdapat di dalam Lauhul Mahfuz. Artinya segala sesuatu itu terjadi dari hal itu tadi, tidaklah terjadi kecuali dia telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Syahidnya adalah ada pada itu inti masalah yang dibawakan sebagai dalil dari kesimpulan bab, bahwasanya terdapat penetapan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian juga terdapat penetapan takdir dan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi. Ya, kita perhatikan di sini ayat ke-11 dari surat Fatir. Dan tidak ada seorang wanita pun mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha banyak memberi rezeki, lagi kuat, serta al-matin. Nanti al-matin akan saya jelaskan maksudnya insyaallah ta'ala di dalam penjelasan ini nantinya. Baik. Yang jelas al-matinu diartikan yang maha sampai kepada puncak kesempurnaan sifatnya, atau yang maha sempurna seluruh sifatnya. Itu al-matin, yang maha sempurna seluruh sifatnya. Baik, mengapa diartikan demikian? Nah, nanti ada bagaimana penjelasan hal itu, nanti akan ada penjelasannya insyaallah ta'ala. Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi. Dan tidak ada satu wanita pun yang melahirkan, saya ulangi, dan tidak ada satu wanita pun yang mengandung, wa la tadau, dan tidak ada yang melahirkan illa bi ilmi, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Artinya yaitu mengandung dan melahirkan itu semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keluar dari ilmu Allah dan pengetahuan Allah ta'ala. Allah mengetahui pada hari apa seorang wanita itu melahirkan dan seorang wanita itu mengandung. Baik.
Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah Ta'ala mengetahui apakah dalam kandungan itu laki-laki ataupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Agar kalian mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lam muta'alliqa biqaulihi ta'ala. Lam, agar di sini terkait dengan petikan ayat yang sebelumnya, khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Artinya Allah menciptakan itu semua agar kalian tahu kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Itu apa maksudnya? Agar kalian mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah dan agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang keluar dari ilmu Allah sedikit pun, tidak ada yang terluput dari ilmu Allah sedikit pun. Oleh karena itu syahidnya di sini penetapan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penetapan kemahakuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Lalu pada ayat yang selanjutnya, innallaha huwar razzaqu. Sesungguhnya Allah lah yang banyak memberi rezeki. Ar-razzaqu itu mengandung makna banyak, yaitu yang banyak memberi rezeki. La raziqa ghairahu. Tidak ada. La raziqa ghairuhu. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala semata. Alladzi yarzuqu makhluqatihi, yang memberi rezeki seluruh makhluknya, memberikan seluruh kemaslahatan untuk makhluknya. Allah banyak memberi rezeki dan rezeki Allah itu luas, maka janganlah kalian menyembah selain Allah. Dalam nama Allah Ar-Razzaqu, ini adalah nama Allah yang artinya yang maha banyak memberi rezeki, yang banyak memberi rezeki. Sifat yang terkandung dalamnya adalah Ar-Razqu dengan ra berfathah, bukan Ar-Rizqu dengan ra berkasrah, karena Ar-Rizqu adalah sesuatu yang dianugerahkan, sesuatu yang bermanfaat yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya, itu Ar-Rizqu, yaitu rezekinya, objeknya. Adapun Ar-Razqu adalah perbuatan Allah memberi rezeki. Inilah sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Yaitu memberi rezeki. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Dari setidaknya dikatakan dari satu sisi ini adalah sifat fi'liyah. Kemudian Dzul Quwwah yang memiliki kekuatan sempurna yang tidak ada sedikit pun kelemahan. Itulah Dzul Quwwah. Sehingga dalam ayat ini terdapat penetapan sifat Al-Quwwah selain sifat Ar-Razqu. Dalam nama Allah Ar-Razzaqu. Sehingga lalu kemudian Al-Matinu adalah Al-Baliq fil Quwwah wal Qudrah. Ada yang menafsirkan Al-Baliq fil Quwwah wal Qudrah. Al-Matin artinya adalah yang sampai pada puncak kekuatan dan kekuasaan. Al-Baliq fil Quwwah wal Qudrah nihayatahuma, sampai pada puncak kekuatan dan kekuasaan, yaitu yang maha kuat, yang maha kuasa. Itu diantara tafsir dari Al-Matinu, diantara tafsir dari Al-Matinu. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam terjemahan Al-Matinu itu yang
sangat kokoh. Apa maksud yang sampai pada puncak kekuatan dan kekuasaannya? Yaitu dalam perbuatan-perbuatan Allah maka tidak mengenal rasa berat Allah dalam melakukannya, tidak mengenal rasa terbebani, tidak capek. Itulah al-matanah, yaitu asyiddah wal quwwah, kokoh dan kuat. Namun di antara ulama ada yang menafsirkan al-matinu adalah yang sampai pada puncak kesempurnaan sifat-sifatnya, bahwa seluruh sifat Allah itu sempurna sampai pada puncak kesempurnaannya. Jadi al-matinu itu yang maha sampai kepada puncak kesempurnaan sifatnya. Artinya kalau Allah itu memiliki sifat kuat, maka kekuatan Allah itu sampai pada kesempurnaannya. Kalau Allah memiliki sifat al-ilmu, maka ilmu Allah itu sampai pada ke puncak kesempurnaannya. Kalau Allah memiliki sifat maha melihat, maka melihatnya Allah itu sampai pada puncak kesempurnaannya. Begitu seluruh sifat-sifat Allah sampai pada puncak kesempurnaannya. Itulah makna al-matin dengan tafsiran yang kedua. Dan ini tafsiran yang lebih menyeluruh. Sehingga dalam ayat ini terdapat penetapan nama Allah Ar-Razzaqu dan sifat yang terkandung dalamnya Ar-Razzqu, serta terdapat penetapan sifat Al-Quwwah dan juga terdapat penetapan sifat Al-Matanah dalam nama Allah Al-Matinu. Al-Matinu yang maha kokoh atau yang maha sampai kepada puncak kesempurnaan sifatnya. Sehingga sifat yang terkandung dalamnya adalah al-matanah, yaitu kokoh kuat atau sampai pada puncak kesempurnaan sifatnya. Seluruh sifat Allah sampai pada puncak kesempurnaannya. Begitu maksudnya. Kemudian itsbatus sam'i wal basari lillahi subhanahu, penetapan mendengar dan melihat bagi Allah subhanahu. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini sudah berlalu penjelasannya. Kalau konteksnya dalam bab ini adalah terdapat penetapan sifat Allah mendengar dalam nama Allah As-Sami'u yang maha mendengar. Dan terdapat penetapan sifat Allah melihat dalam nama Allah Al-Basiru yang maha melihat. Kemudian berikutnya adalah innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar, yang senantiasa maha mendengar lagi maha melihat. Ini juga terdapat penetapan as-sam'u, yaitu sifat mendengar dalam as-sami'u, dalam nama Allah as-sami'u, dalam nama Allah as-sami'u, dan terdapat penetapan sifat al-basaru yang maha melihat. Saya ulangi, melihat dalam nama Allah al-basiru yang artinya yang maha melihat. Jadi jangan keliru. As-Sami' adalah nama Allah, As-Sam'u sifatnya, Al-Basir adalah nama Allah, Al-Basaru sifatnya. Wa huwas sami'u. Langsung kita syarah yang wa huwas sami'u karena laisa kamitslihi syai', sudah berlalu penjelasannya. Alladzi yasma'u jami'al aswat, yaitu yang maha mendengar segala suara. Al-Basir, alladzi yara kulla syai', yang melihat segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan tidak samar sedikit pun dalam penglihatan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Hanya saja namanya al-basiru terkait dengan mubsarat, yaitu objek penglihatan. Adapun as-sami'u terkait dengan objek pendengaran. Sehingga tidak tepat kalau ditanyakan bahwa apakah Allah melihat suara, yang benar apakah Allah mendengar suara. Karena itu objek suara, karena itu
suara itu adalah objek pendengaran. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menjelaskan, maka barang siapa yang memahami ayat mulia ini dengan pemahaman dan pentadaburan yang sebenar-benarnya, maka dia akan memiliki sikap yang jelas gamblang dalam mensikapi perselisihan manusia terkait dengan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah, dan bertambah pengetahuannya tatkala memahami dan perhatikan makna firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena ini terdapat karena penetapan ini setelah peniadaan laisa kamitslihi syai' ya. Ini menunjukkan bahwa pada keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha mendengar, maha melihat, dan penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Demikian intinya. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, untuk penjelasan innallaha kana sami'an basira juga sama. Terdapat penetapan dua nama Allah, As-Sami'u dan Al-Basiru. As-Sami'u dan Al-Basiru, dan terdapat penetapan apa? Penetapan dua sifat Allah, yaitu As-Sam'u dan Al-Basaru. Terdapat dua penetapan sifat Allah, yaitu As-Sam'u dan Al-Basaru. Iya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari penetapan al-masyiah wal iradah lillahi subhanahu, penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan kali ini saya tutup dengan tambahan penjelasan macam-macam tentang sama'ullah, pendengaran Allah, dan macam-macam tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silahkan dilihat di share screen, akan saya tampilkan papan tulis virtual. Macam-macam pendengaran Allah Ta'ala. Yang pertama, pendengaran Allah dengan makna pengkabulan atau al-ijabah. Ini sifat fi'liyah. Ini sifat fi'liyah. Kemudian yang kedua yaitu sifat fi'liyah, saya singkat dengan SF gitu ya. Agar yang di bawahnya mudah.
Kemudian makna penangkapan suara. Ini terbagi menjadi 3. Ada 3 macam. Yang pertama, pendengaran dengan maksud penjelasan tentang keumuman peliputan pendengarannya terhadap seluruh suara. Yaitu pendengaran Allah dengan maksud penangkapan suara. Macam yang pertama adalah penjelasan tentang keumuman peliputan pendengaran. Artinya Allah mendengar segala sesuatu. Pendengaran dengan maksud penjelasan tentang keumuman peliputan pendengaran. Atau dengan singkat, keumuman peliputan, itu aja. Peliputan apa? Ya tentunya peliputan pendengaran. Kemudian yang kedua, pendengaran dengan maksud pertolongan dan peneguhan. Pertolongan. Kemudian yang ketiga, pendengaran dengan maksud ancaman. Ancaman. Tentunya maksud 3 macam ini haruslah diiringi mana asalnya, yaitu apa? Penangkapan suara. Ini. Penangkapan suara. Tapi ada konsentrasi makna lainnya berupa penjelasan keumuman peliputan pendengaran bahwa Allah mendengar segala sesuatu serta pertolongan. Yang kedua, yang ketiga adalah ancaman. Ini penting ini. Kita mengetahui macam-macam pendengaran Allah agar kita bisa menyimpulkan dari ayat Al-Quran, dari dalil, kalau disebutkan tentang pendengaran Allah. Ini pendengaran macam apa ini? Maksud Allah menyebutkan kalimat ini tentang pendengarannya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mendengar dengan makna mengkabulkan ataupun mendengar dengan makna penjelasan bahwa Allah mendengar segala sesuatu, atau Allah sedang mengancam, atau kemudian menunjukkan pertolongan Allah. Dan penangkapan suara ini adalah sifat dzatiyah. Penangkapan suara ini adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Itu terkait dengan penangkapan, itu terkait dengan macam-macam makna penangkapan. Saya ulangi, itu terkait dengan makna macam-macam pendengaran Allah. Sekarang kita tambahkan tentang macam-macam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Macam-macam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi macam-macam basarullah. Yang pertama adalah penglihatannya dengan makna mengetahui.
tentu makna asalnya yaitu melihat sesuatu harus ditetapkan. Terus ada makna tambahannya yaitu maknanya mengetahui. Kemudian yang kedua adalah penglihatan Allah dengan makna yaitu menangkap seluruh objek penglihatan, yaitu menangkap mubsorot, objek penglihatan. Ya. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, khususnya santri dan santriwati Ma'had Al-Ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang al-iradah. Ini pembahasan yang agak panjang sehingga butuh pertemuan tersendiri. Pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Said yang telah memberikan kajian pada sore hari ini. Ini ada satu pertanyaan Ustadz dari santri Ma'had Al-Ilmi. Mungkin akan ana bacakan. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz terkait penangkapan suara yang ancaman dan pertolongan itu bagaimana maksudnya? Afwan, masih kurang paham. Jazakumullahu khairan. Ya. Wa jazakumullah khairal jaza. Jadi seperti dalam share screen yang saya sampaikan pada pertemuan tadi, terkait dengan mendengar Allah dengan makna pertolongan dan ancaman. Jadi pembagian-pembagian seperti ini ulama membagi dari dalil-dalilnya. Oleh karena itu pembagian seperti ini memudahkan kita memahami ayat Al-Quran. Memudahkan kita memahami dalil yang di situ disebutkan tentang sam'ullah, tentang pendengaran Allah. Maka ketika antum atau antuna mendapatkan sebuah ayat tentang pendengaran Allah, segera klasifikasikan macam yang mana ayat yang sedang antum baca. Apakah Allah mendengar? Di situ maksudnya sekedar informasi tentang penangkapan suara, atau ada informasi tambahan terkait dengan makna pertolongan, ancaman, keumuman atau yang lainnya, pengkabulan, ya. Jadi maksud mendengar dengan makna pertolongan adalah di samping terdapat penetapan makna asal yaitu penangkapan suara, karena makna asal pendengaran itu adalah menangkap suara, maka juga mengandung bahwa Allah menolong, Allah meneguhkan. Orang-orang yang Allah dengar suaranya tersebut. Dan juga demikian Allah mengancam orang yang suaranya kontennya adalah tentang berbicara tentang kemaksiatan. Lalu Allah ancam bahwa Allah mendengar ucapan orang yang berucap
maksiat tersebut. Sehingga dengan demikian penghayatan terhadap nama Allah As-Sami'u akan berbuah ketakwaan. Mengapa demikian? Dia memahami bahwasanya mendengar suara yang maksiat, suara yang kontennya adalah ucapan maksiat, di situ mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang takut dalam berbuat atau berucap yang kontennya adalah kemaksiatan. Seperti misalnya surat Thaha ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya saya bersama engkau berdua, saya mendengar dan saya melihat. Saya mendengar di sini adalah mengandung makna pertolongan, bukan hanya sekedar mendengar penangkapan suara. Adapun yang mengandung ancaman adalah seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan semuanya Allah fakir dan kami kaya. Na'udzubillah. Bukan hanya ini sekedar informasi Allah menangkap suara orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tadi, tetapi ancaman. Jangan mengatakan seperti itu, karena ada ancaman berat bagi orang yang mengatakan seperti itu. Ada informasi seperti itu. Seperti ilustrasi misalnya di tengah-tengah kita saja. Bahasa seperti itu juga kita pakai. Bahasa mendengar dengan makna ancaman. Di ruang ujian, kemudian dosen penguji sedang menunggu para mahasiswanya mengikuti ujian. Kemudian ada dua orang mahasiswa saling berbisik-bisik memberitahukan jawaban kepada yang lainnya. Kemudian sang dosen berkata, awas saya mendengar. Jangan disangka saya tidak mendengar suara-suara di belakang itu. Tentu sangat naif sekali kalau seandainya orang hanya menyimpulkan, kan sekedar didengar, ngapain takut. Jelas itu mengandung selain penangkapan suara juga mengandung ancaman. Demikian yang bisa saya sampaikan.